Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 1822070, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi kelima mata kuliah hukum perusahaan dengan materi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Namun sebelum jauh pada pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu makna ataupun definisi dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. BUMN, yakni singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, merupakan bentuk perusahaan perseorangan atau persero yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa Badan Usaha Milik Negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni persero, yang kedua perum. Persero di sini terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris. Sedangkan organ perum terdiri dari tiga bagian juga, yakni menteri, direksi, dan dewan pengawas. Adapun pembubaran dalam badan usaha milik negara itu merupakan sebuah pengakhiran persero atau perum yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Pembubaran badan usaha milik negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena pendiriannya sudah jelas dilakukan dengan peraturan pemerintah juga. Sedangkan yang disebut dengan penggabungan itu merupakan usaha pengembangan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya untuk menjadi satu kesatuan ekonomi yang kuat, yakni berelaborasi antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Nah, sedangkan yang disebut dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha milik negara. Bisa dua juga bisa lebih, untuk melebur dengan cara membentuk badan usaha negara, membentuk badan usaha negara yang baru, dan melebur diri menjadi bubar begitu. Sedangkan pengambil alihan itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham badan usaha milik negara, ataupun PT yang dapat mengakibatkan peralihannya terhadap pengendalian BUMN atau perseroan terbatas tersebut yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Sedangkan yang dimaksud dengan restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyihatan BUMN ataupun agar memberikan sebuah situasi dan kondisi yang baik, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal maupun eksternal perusahaan guna untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga restrukturisasi di sini sangat diperlukan di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam sebuah elemen-elemen yang berkaitan dengan usaha, karena di sini juga dapat meminimalisir sebuah kegagalan dan dapat meminimalisir bagaimana caranya agar perusahaan tersebut menjadi lebih meningkat, maju, dan berkembang. Sedangkan
privatisasi adalah penjualan saham persero. Nah, kenapa disebut sebagai penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya? Yakni dijual kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, ataupun memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta dapat memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Jadi guna adanya privatisasi di sini juga diharapkan untuk memberikan sebuah kemajuan dan memberikan sebuah perluasan saham, baik itu dimiliki perusahaan ataupun masyarakat, khususnya Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ulas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.